belajar tentang pecahan. Nah, kemarin Bunda sudah kasih tugas. Bagaimana kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Ada Bun yang dibagi itu, yang dibagi-bagi itu susah. Yang mana? Pecahan biasa. Ntar Bunda tunjukin soalnya ya. Kalian lihat soalnya lagi biar kalian bisa ingat. Nah, ini soalnya. Nomor berapa yang kalian mengalami kesulitan? Nomor 6 sama 7. Nomor 6 sama 7, Bun. Ada yang lain? Boleh? Boleh angkat tangan? Nih. Yang mana lagi, Nak? Nomor berapa lagi? Siapa yang mau bertanya nih? Nomor berapa? Atau Bunda harus bahas dari nomor 1 ya? Nomor 1 bisa? Nomor 1 gampang, Bun. Gampang. Oh, nomor 1 gampang? Itu bagi brain. Yang lain gimana? Untuk gampang aja. Bisa, Bun. Belum mengerjakan, Bun, karena baru tahu tadi pagi, Bun. Oke. Yang susah itu yang mana berarti? Yang pecahan biasa susah atau tidak? Pecahan bisa ya? Pecahan senilai bisa ya? Bunda itu udah kirim ya? Kenapa, Nak? Sofia udah kirim ya, Sa? Sofia Siapa? udah kirim ya tadi. Sofia sudah. Kan Bukan Bunda sudah Sofia. kembalikan. Oke. Yang banyak salah sih Bunda lihat masih yang pecahan campuran. Coba Bunda kasih contoh deh. Kalian lihat sama-sama ya. Pecahan campuran itu terdiri dari apa? Terdiri dari bilangan bulat. Ya, ada bilangan bulat, ada pembilang, dan penyebut. Kalau misalnya 6, 2/5. Yang mana yang bilangan bulat? 6. Ya, yang ini namanya bilangan bulat. Nah, ini namanya bilangan bulat. Bulat. Oke. nggak apa. Yang mana yang pembilang? B bulat. Yang pembilang angka berapa? Angka? Dua. Angka 2. Ini namanya Angka 2. pembilang atau Bunda kasih A ya di atas. Yang ini namanya angka 5. B. Namanya apa? Apa penyebut? Penyebut. Oke. Nah, ini namanya pecahan campuran. Ini namanya pecahan campuran ya. Sekarang bagaimana pecahan campuran? Kalau mau jadi pecahan biasa, harus bagaimana? Pecahan campuran harus dibagi. Yang jelas, Iya, pecahan dibagi, campuran jadi pecahan biasa, penyebutnya tetap 5. Terus Nggak boleh berubah. Terus apa yang 6 dikali? tambah 2 Terus 6 kali 22/5. 6 kali kali 5. 6 kali 2 kali tambah 5 kali 5. No, salah Mas itu. 6 kali 5. Kali 2. 6 kali 5 kali 2. Tambah 2. Tambah 2. Ntar Bunda masuk. Iya, Kak. Dah. Jadi kali dulu. Iya, dikali dulu. Nah, kenapa? Siapa yang susah lihat? Aku, Bun, ininya bengkok-bengkok jadi agak susah. Maksudnya Tulisan Bunda. Iya, Bun. Oh. Oke. Bunda ulang. Perlu Bunda ulang? Tidak. Bunda ulang ya. Bunda ulang ya. no. Bunda hapus deh.
Di sini. Tapi yang beda, Bun. Yang itu lagi. Hah? Oh, bukan itu lagi soalnya. Oke, Bunda ganti soalnya ya. Bunda ganti. Yang Mana pensilnya? Ini kah? Oh, bukan. Oke, Bunda ganti ya. Misalnya 7. Ini kelihatan nggak, Brain? Siapa tadi yang nggak kelihatan? Itu lebih bagus. Oke, lebih bagus. Lebih bagus itu, Bun. Oke, 7, kelihatan loh. 3/4. Pecahan biasanya berapa? Ayo. Jangan biasanya 7 kali. Yang ini yang jelas 4 itu taruhnya di 31/4, Bun. Yang di atas berapa? Yang di atas yang mana? 7 kali Kali 4 tambah tambah 3. ya berapa? Yang ini dulu selesaikan. Berapa hasilnya? 7 kali 4 28. Berarti 28 tambah 3 berapa? Tambah 3 jadi 31/4. 4. Bisa? Aduh. Sudah paham yang ini? Oke? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah, Bun. Sudah paham. Oke. Sekarang Bunda ulang lagi untuk mengubah dari pecahan biasa jadi pecahan Campuran, ya. campuran. Oke, sekarang dari Apa ya? Bunda contohkan lagi. Misalnya Ngerti. 12/5. Oh, Bagaimana saya sudah pecahan? tahu jawabannya. Saya sudah tahu. Siapa yang bilang sudah tahu? Harus Saya Siapa? sudah tahu karena saya lah sudah. Saya sudah tahu. Russell? Siapa yang sudah bisa jawab? Siapa bisa bantu Bunda? Saya. Yang mana nih? Siapa nih? Justin, Bun. Oh, Justin. Oke, Justin coba bantu Bunda jelaskan. Oke, Justin. Tapi saya tahu cuma 10 samping 2/5, Bun. 12 kali 12-nya di mana? Di dalam atau di luar? di dalam. Oke, 12-nya di dalam. Yang di luar? 5. Oke. 5. Ingat, 12 bagi 5 bisa atau tidak? Nggak bisa. 12 Gak bisa. 12 bagi 5? Nggak bisa? 10. Cukup? bisa. Bisa. Kan 12 lebih dari 5. Bisa, Berarti masih kan? cukup. Tapi masih bersisa. Berapa? 5 sampingnya 10 pun hasilnya. 2. Oke, kita cari. 2 dikali 5 berapa? 10. Kita kurang. Ini masih pecahan campuran ya, belum desimal ya. Belum desimal. Kita masih Kalau pecahan desimal campuran. udah ngerti. Ini sisanya Ya, 5. 2. Ini namanya Di Jangan sisa. 2/5. Oke, berarti yang sisanya ini naik taruh ke di pembilangan kah? atas. Iya, 2/5. Nah, kan jawab betul. Bilangan bulatnya sekarang 2, pembilangnya 2, Oke. penyebutnya 5. Sudah paham? paham. Oke. Nah, berarti pecahan campuran Bunda anggap mengerti ya. Sekarang Bunda mau jelaskan tentang desimal. Oke, desimal. Kemarin kita udah belajar desimal juga. Masih ingat nilai tempatnya? Kalau satu angka per berapa? Satu angka di kanan koma per berapa? Misalnya 0,3. Berarti? 0,3 3/10. Oke. 3 per 10. 10. 10.
Kalau ada 1 di depan koma, 1,3, bagaimana? 13/10. Nah, boleh. Ada 2 macam. Boleh satunya bilangan bulat, 3/10. Boleh juga 13/10. Itu sama. Bisa ya? Paham? Kalau belum paham. 0,03. Bagaimana? 3/100. 3/100. Ah, tiganya 3/100. tiganya di 3/100 sini. sih. Bunda kasih biru deh. Dia 2 tempat ya, 1, 2. Berarti 3/100. Kalau misalnya lagi contoh Bunda, 4,01. Bagaimana? 401/100. Empatnya 1/100. empatnya besar, 1/100. Oke, betul. Sampai. Atau 4,01/100. Oke? Sudah paham kalau yang ini? Paham sekali, Bun. Gampang. Siapa yang belum paham? Langsung bahas KPK aja, Bun. KPK PB. Oh, KPK FEB. Berarti yang merubah desimal kalian sudah bisa? Merubah desimal sudah? Saya sudah bisa. Merubah desimal sudah bisa? Belum tahu? Oke. Coba kita merubah desimal 1 soal ya. Bunda kasih soal merubah desimal 1 saja. Misalnya 2, jangan 2 deh. 3/4. Berapa desimalnya? 3/4. 3/4. Kita bagi rumah ya. 75/100 berarti 75%. 4,3, Bun. 4,3. No, siapa bilang 4,3? Justin. Kita pakai Bunda di sini pakai pembagian rumah ya, berarti 3-nya di dalam, 4-nya di luar. Oke. 3 cukup nggak bagi 4? Enggak, Bun. Bisa ditambah 0 kan, Bun? Iya. Bisa ditambah 30 kan? Iya, berarti kita ambil dulu perkalian 0. 0 kali 4 berapa? Halo? 0 kali 4 berapa? 0 kali 4? 0. Nah, kita kurangkan dulu. 3. Ini namanya 3-nya sekarang namanya sisa. Kalau 3 yang di atas tadi bukan sisa. Yang ini sekarang 3-nya jadi sisa. 3 tidak bisa membagi 4. Makanya dibantu dengan tanda koma. Di sini jadi 30. 30 dibagi 4. Yang dekat itu perkalian berapa, Nak? 7. 7 kali 4 berapa? 28. 8. Kita kurangkan sekarang sisanya berapa? 18. Sisanya 2. Sekarang 2 itu sisa. Karena di sini ada tanda koma dibantu jadi 20 bagi 4 5. Jadi 5 kali 4 hasilnya. Iya. Jadi hasilnya sekarang 0,75. Oke, bisa? Ada utusannya. Bisa?
Oke. Hapus. Oke. Hapus. Nah, berarti untuk desimal sudah paham? Kemarin masih ada yang salah tentang persen. Ayo, kita yang persen terakhir. 1/3 berapa persen? Aku kan? 1/3 berapa persen? 75? Dari mana? Bagaimana? Sekarang Bunda tanya, penyebut 3 bisa nggak jadikan 100? 3 kali berapa jadi 100? Ada nggak? 3 kali. Tidak ada. Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti nggak bisa dipaksa jadi penyebut 100. Berarti kita nggak bisa pakai cara yang itu. Berarti kita pakai cara yang kedua. Apa cara kedua kemarin? Lagi kan? 1/3 dikali 100 persen. Nah, ini cara yang kedua kalau nggak bisa jadi penyebut 100. Nggak bisa senilai 100. Berarti 1 dikali 100 berapa? 100. 100. Oke. Per 300. Enggak, kalau ini satunya cuma sama 100, tiganya nggak punya teman. Berarti dia cuma sendiri di 100/300. 100/3. Ingat ini jadi pecahan apa, Nak? Campuran. Oke, bagaimana pecahan campurannya? Siapa yang coret yang kuning itu? Berarti di sini Mencoret 100 Coret. lagi 3. Berapa? Berapa, Nak? 100 dibagi 3. 100 dibagi 3 bagaimana? 33, Bang. 100 bagi 3. 10 dulu. Kita ambil ya 10. Berarti 3. 9. Sisanya berapa? Berapa sisanya? 1. Turun. Sekali lagi ya. Ini masih cukup. 9. Sisanya? 1. Nah, berarti ini jadi 99. jadinya berapa? Udah kasih hijau deh nih. Ini naik ke atas. 33. 1/3. Jadi Oh ya, 3. 1/3 persen. Oke? Begitu. Iya. Caranya. Bisa? Oke, ngerti Bu. Oke, sudah paham. Berarti Bunda lanjut ke menyamakan penyebut KPK FEB. Tentaran. Oke. Sekarang Bunda mau jelaskan KPK dan FEB. Jadi semua mikrofonnya di silent dulu ya, biar kalian kalau mau bicara aja baru dinyalakan. Oke. Saya tidak mengganggu suaranya. Oke. Oke, sekarang Bunda mau jelaskan tentang KPK dan FEB. Kenapa digunakan KPK dan FEB? Biasanya kalau KPK digunakan untuk penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Kemarin Bunda sudah kirim video tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Misalnya, itu contohnya kemarin
misalnya 3/8 ditambah 2/8. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 3 ditambah 2/8. Hasilnya 5/8. Nah, bagaimana dengan kalau dia pecahannya tidak sama penyebutnya? Misalnya di sini 1/4 ditambah 1/2. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Oke. 2 kali caranya- 1, 2. Nah, 2 ini per 8. dikali 2, 2-nya 4 per 8. oke. Tambah 2. Boleh kali 6 per silang. 8 6 Bun per hasilnya. 6 per 8 Bun 8. hasilnya. 6 Saya per udah 8. Ya. Ya, cara itu boleh. Itu namanya kali silang ya. Kalau yang tadi disebutkan itu kali silang seperti ini ya. Di sini dikali 2, yang di sini dikali 4. Nah, yang di sini ini kali 2 juga, yang di sini dikali 4. Maka hasilnya ini 1 dikali 2 6 per jadi 8. 2/8 ditambah yang di sini 4/8. Hasilnya 6/8. Ini namanya cara cepat. Tapi untuk nilai-nilai kecil sebenarnya ada yang lebih baik itu pakai KPK. Nah, sekarang Bunda mau ajarin yang pakai KPK. Yang ini namanya kali silang. Benar, ini Bunda tidak salahkan. Nah, yang cara begini Bunda benarkan. Tapi di sini sebenarnya harus disederhanakan lagi. Jadinya berapa kalau disederhanakan? Bagi berapa? Dibagi 2, dibagi 2. Bagi Bagi 2. dua. Oke, bagi 2 ya. Bagi 2 hasilnya 3/4. Boleh. Cara ini Bunda tidak salahkan. Tapi yang lebih umum, yang lebih simpel itu sebenarnya pakai KPK. Bentar, Bunda itu kan dulu. Bunda hapus dulu ya. Nah, di Bunda, saya mau sini. bertanya, Bunda. Iya, siapa? William Kenzie, silakan. Kalau tidak apa ya? Dibagi 2 lagi? Boleh, tapi kalau siapa tahu nanti kalau soalnya pilihan ganda, belum tentu jawabannya 6/8. Misalnya yang ada di situ 3/4. Berarti William Kenzie harus bisa menyederhanakan supaya tahu jawabannya itu yang 3/4 gitu. Kalau soalnya isian nggak ada pilihan gandanya ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu menemukan soalnya pilihan ganda, di situ tidak ada pilihan 6/8 itu kamu akan kebingungan. Berarti kamu pikir nanti nggak ada jawabannya. Padahal kan kamu harus tahu kalau itu bisa disederhanakan. Ya, William Kenzie? Saya tahu. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya tadi ya, 1/4 ditambah 1/2. Nah, ini penyebutnya dulu siapa? Penyebutnya angka berapa? Penyebutnya angka berapa saja? Penyebutnya? 1. Oh, penyebut itu yang ada di bawah. Nah, penyebutnya 4 dan berapa? 2. Berarti kita cari KPK-nya. KPK 4 dan 2. Masih ingat? Kalau 2 bisa nggak dibuat pohon faktor? 2 sudah bilangan prima. Coba kalau misalnya 4 kita faktorkan. Jadi berapa? 4 itu 2 dikali Kali 2. 2 itu
2 dikali 1. Berarti di sini, nah ini adalah 4. Berarti Bunda tulis di sini 2 itu 2, 4 itu 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 jadi apa? Jadi apa? 4. 2 pangkat 2 pangkat 2. Oke, masih ingat KPK? KPK apa yang diambil? KPK itu apa? Yang mana? Ya, ini kebetulan sama-sama punya faktor 2. Kita ambil 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Berapa? 4. Oke, berarti penyebutnya yang ini harus kita rubah jadi 4. Bagaimana caranya? Hapus 2-nya. Tak boleh dihapus. Ini kita mau rubah jadi 4 semuanya. Bagaimana caranya supaya bisa jadi penyebut 4. Si 4 diapakan, Nak? 4 tetap jadi 4 dikali berapa? Si 4 Kali 2. 4 dikali 2. No. 4 jadi 4. Tetap dikali kali 1. Kalau ini pecahan senilai, kalau di bawah dikali 1, yang di atas juga dikali 1. Yang 2 jadi 4. Bagaimana ceritanya? 2 bisa jadi 4 kali berapa? Kali 2. Kalau di bawah kali 2, atas juga kali 2. Maka hasilnya sekarang 1 dikali 1. 1 dikali 2, 2. Berapa hasilnya? Ini penyebutnya udah sama. Berarti 2, 1 tambah 2 per 4. Berapa hasilnya? 3 per 4. Oke. Sudah paham? Paham, Bun. Paham? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham di sini? Boleh Saya angkat. sudah paham. Russell? Russell paham? Halo Russell? Siapa ini? Paham. Paham, oke. Kalau gitu sekarang Bunda kasih soal. Bunda kasih soal lagi ya. Kita ini tadi 2 pecahan, sekarang 3 pecahan. Kita hapus dulu. Belum tahu. Ini sudah dibahas di kelas 4 ya? Belum? Kelas 4 sudah belajar belum? Menyamakan penyebut. Oke, sekarang soal yang lain. Bunda kasih contoh misalnya 3 pecahan ya, misalnya 1 per 6 ditambah 1 per 8 ditambah 5 per 12. Ayo. Penyebutnya dulu. Kita daftar dulu penyebutnya. Penyebutnya siapa saja di sana? Penyebut. Penyebutnya siapa aja? Ayo. 6, 8, dan 12. 6, 8, dan 12. Oke. Di sini Bunda tulis 6-nya ya. 6 itu berapa kali berapa? 6 pohon faktornya 2 sama 3. 3 kali 2. Iya, berarti ini yang ya belum. 3-nya adalah 3 kali
1. Berarti ini. Nah, kalau 8? 8 gimana? Pohon faktornya? 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 2 kali 4. Oke. 2 kali 4. 4 itu berapa? 2 4. dikali 2. 2 kali 2. 2 itu 2 kali 1. Oke, kita lingkari dulu yang bilangan prima. Berarti 2, 2, 2. Sekarang 12. 12 bagaimana? 12 berapa kali berapa? 2 dikali 6. 2 dikali 6. Oke, 6 itu berapa kali berapa? 2 dikali 3. 6 itu 3 itu 3 dikali 1. Oke. Nah, kita lingkari dulu yang prima. Nah, sekarang kita daftarkan di sini. 6 adalah berapa? Halo? 6 2 kali 6 2 kali 3. terus 8 itu 2-nya berulang sampai 3 kali. Berarti berpangkat dia. Berarti 2 pangkat 3. 3. Oke, 12. 12. 2-nya 2 kali 3. Oke, 2-nya diulang 2 kali. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Kali 3. Oke. KPK. Kita cari KPK. Yang mana yang diambil? KPK itu faktor yang sama. Semuanya punya faktor 2. Nah, kalau faktor 2 yang diambil yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. 3 boleh diambil atau tidak? 3 boleh diambil KPK? Boleh karena KPK boleh ambil faktor yang beda. Ini dihitung beda. 3 termasuk beda. Oke, jadi berapa sekarang? Ini 2 kali 2, 2-nya 3 kali, dikali 3. Berapa jadinya? 2 kali 2, 4. Di sini 4. 20, Bang. Kali 6. 24. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti kita akan rubah semua KPK ini, KPK penyebutnya ini jadi 24. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Harus 24 semuanya. 24. Oke. Bagaimana? Sekarang Bunda tanya. 6 jadi 24, Bunda harus kalikan dengan berapa? 6 kali berapa yang hasilnya 24? 4. Oke. 6 kali 4. Karena 6 dikali 4, maka 1 juga dikali 4. Oke. Terus 8. 8 supaya jadi 24. Bagaimana? Kali berapa? Oke. 8-nya kali 3. Berarti 1-nya juga dikali 3. Sekarang yang 12. 2 kali 2. Oke, 2 kali 2. Kali 2. Berarti 5 juga dikali 2. Nah, sekarang kita hasilkan di bawah. 1 kali 4. 4. 1 kali 3. 3. 5 kali 2. 10. Nah, kita jumlahkan semua yang ada di atas. Berapa?
4 tambah 3 tambah 10. Berapa? 17/24. Oke, 17 per 24. 24. Ada yang masih bingung? Nggak ada, Bun. Ini suaranya Brain aja nih. Yang lain bagaimana? Orang-orang, Bun. Orang-orang. Nggak ada. Gampang itu, Bun. Oh, gampang. Ini gampang. Orang-orang, Bun. Oh, kalau gitu bisa Bunda kasih soal yang ada di buku ya. Bunda kasih satu soal yang Bunda ambil dari buku. Nah, di buku itu ada bilangan bulat sama pecahan. Coba kita hapus dulu. Ini penghapusnya cilik banget sih. Oke, sabar ya, Bunda sedang menghapus. Harap bersabar. Hapusnya kecil banget. Oke, contoh kalau di buku paket itu ada soalnya begini. Kalian sudah buka buku paket belum? Sudah pada cek buku paket atau belum? Nah, ada soal seperti ini. 3 dikurang 1/3. Nah, ada bilangan bulat. Oh, saya tahu. Ayo, bagaimana kalau ketemu soal seperti ini? Rio? Pernah belajar, Bun. Hah? Tunggu dulu, saya pikir dulu. Saya Semuanya? pernah belajar, Bun. Tunggu dulu, saya pikir dulu, Bun. Jangan dipikir. Ini semuanya harus dalam bentuk pecahan. Ini pecahan atau bukan? 3 pecahan atau bukan? 3 itu bilangan. Oke, 3 itu bilangan bulat. 3 itu kalau dijadikan pecahan jadi berapa, Nak? 3 itu bisa jadi pecahan loh. Sudah lihat penjelasan Bunda? Oke, 3 itu 3/1. Berarti di sini Bunda rubah ya. Oh, kita jadikan pecahan dulu sama-sama. 3/1 dikurang 1/3. Oke. Itu dibalik. Nah, cari KPK berarti. Sama, penyebutnya tadi berapa? Penyebut. 1 sama 3. Oke, 1 dan 3. 3. Oke, 1 itu berapa? 1 itu ya 1 ya. Tidak usah di... Biasa. Nggak Kok 7 itu, Bun? Salah Bunda. 1 tetap 1, 3 tetap 3. 3. Berarti KPK-nya ya mereka dikalikan saja. 1 kali 3. Berapa? Ya 3. Bunda, hal berapa pun? Hal berapa? 3. Nah, 1 kali 3. Jadi ini semua dirubah jadi 3. Nah, ini dirubah jadi 3 semuanya. Kita samakan ya. Kita di bawah aja deh. Di sini kurang. Ini 3, ini 3. Oke. 1 jadi 3 itu Bunda kalikan dengan berapa ya? Penyebut 1 jadi angka 3. Oke, di sini kali 3. Kalau di bawah dikali 3 berarti di atas kali 3. 3 jadi 3. Bagaimana? Diapakan? Kali berapa? 3 nilainya tetap kali 1. Jangan kali 3, nanti jadi 9 kalau 3-nya dikali 3. 3-nya dikali 1, karena dia nggak berubah. Oke, berarti 3 dikali 3, 6. 9 dikurang 1. Berapa 9 dikurang 1? 8. 3. Kalau atasnya lebih besar dari bawahnya, pembilang lebih besar dari penyebut, jadi pecahan apa? Pecahan apa ini, Nak? Kalau pembilangnya lebih besar dari Campuran nggak, Bun? Iya, benar. Jadi pecahan campuran. Pecahan campurannya masih ingat? 8 bagi 3. Perkalian berapa? Pusing itu. Hah? 8 bagi 3. Perkalian
Wah, berapa? 2 kali 3? 2 kali 3. 6. 6. Kita kurangkan. Ada sisanya Wah, ini sisa ya namanya. 2-nya namanya sisa. Sisa taruh di mana? Kalau campuran. Sisa taruh di atas. Berarti sini 2, di sini 3. 2 kali 2 per 3. bilang 2 per 3. Per 3. Oke. Sudah paham? Paham, Bun. Oke, sudah paham. Sekarang kalau Bunda ganti soalnya. Bunda ganti lagi soalnya. Yang lebih susah. Bunda ambil di ini kalian. Misalnya di buku paket itu ada ini misalnya ya. Berapa nih? 6 3 per 5 dikurang 1 per 3. Bagaimana? Ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan biasa. Bisa nggak langsung dikurang? Oh, benar. Yang nggak bisa langsung dikurang ya. Nah, kita harus ubah dulu jadi pecahan biasa. Ini pecahan biasanya berapa ya? Yuk, tadi sudah. Kita udah 3 per 5. Hah? 5 kali 6 tambah 3 per 5. Berapa hasilnya? 3 per 5. 30. Oh, ini 30. Oke, 33 per 5 dikurang 1 per 3. Oke, sekarang kita lihat dulu penyebutnya siapa saja. Penyebut. Nah, Bunda singkat aja deh. 5 dan 3. Dan 3. Sekarang 5 nggak usah pakai pohon faktor. Itu 5 ya 5 ya. 5 itu bilangan prima sudah. 3 juga sudah bilangan prima. Berarti KPK-nya 5 berapa? kali 3. Oke, KPK-nya adalah 15. 5 kali 3. Hasilnya 15. 15. Berarti ini kita rubah jadi 15. Bagaimana caranya? 5 dan 3 kita jadikan 15. 5 jadi 15. Bagaimana? Diapakan? Dikali 3. Oh, 5 Tiga. sudah jadi 15 dikali 3. Kali Oke. 3. 3 jadi 15 dikali 5. 5. Oke, benar. 33 kali 3 hasilnya berapa? 33. 33 dikali 3. 99. 1 dikali 5. Berapa jadinya? 69. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal pembilangnya saja. 94 per 15. Dan ini adalah pecahannya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi pecahan campuran. Ketemu lagi dengan campuran. Berapa, Nak? Bunda, campuran itu kayak pecahan 2, 3 per 5 kak, Bun? Ya, pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, ada pembilang, ada penyebut. Berarti sekarang 94 bagi 15. Kira-kira perkalian 15 yang dekat dengan 94 itu perkalian 15 kali berapa? Yang dekat sama apa? Kan di sini 94 bagi 15. Cari perkalian 15 yang nilainya dekat atau sama dengan 94. Ada atau enggak? 6.
15 kali 6 itu 90 ya. Oke, ini berarti 6. 15 kali 2, 30. Nah, 15 kali 2, 30. 15 masih kali 2, jauh. Ini besar, lebih besar Kenzi. William Kenzi. 30. 34 ya? 94. 94 dia lebih besar dari masih cukup. Berarti yang paling dekat 90 perkalian 6. Sisanya 4. Ini namanya Sisa 4 tuh. sisa. Taruh di mana sisa? Kan ini ada pembilang, ada penyebut. Sisa taruh di atas. 4 15. 15. 15. 6 6 per 4 per 15. ada yang salah nggak sih? 6 4 per 15. Oh iya benar aja. 6 4 per 15. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bun. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan lagi. Tidak Semuanya sudah bisa pecahan campuran, mengubah pecahan campuran. Iya, Bun. Oke. Oke, ada pertanyaan, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa tahu ada soal, Bunda saya ada soal yang tidak bisa saya pecahkan tentang pecahan. Sakit. Ada? Di tepi. Ada? Siapa yang mau bertanya? Tidak. Saya les. Sebentar. Sambil mikir-mikir, siapa tahu masih ada yang nyangkut di kepalanya, bingung. Faye sudah ada. Vincent sudah ada. Hari mana ya? Halo Hari. Hari dia mati terus. Kenapa Hari tidak ada videonya, mukanya? Jonathan? Iya. Perasaan aku sudah cari-cari ada. hari. Dia lagi gue sebut. Jose, Luna sudah ada, Russell, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Aku udah tahu. Jelek. Ada yang kesulitan? Nggak ada, Bun. Bisa? Nggak ada. Ya. Nanti kan Sampai Bunda, aku ketiduran. Bunda besok jadwalnya Bunda kasih tugas ya. Besok itu Bunda Memki akan kasih tugas buat kalian. Nah, Kalau tapi yang hari ini? hari ini nggak ada tugas, besok ada tugas. Apa? Tugasnya ya soal penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini aku full banget Bunda. Bebas. Itu Bunda nggak kasih soal. Udah sering diajarin. Siap. Jovan, Aku udah ngumpul semua, Kak Bun. siapa ini? Brain sudah. Aku udah semua. Aku takutnya lupa. Jovan mana Jovan? Halo Jovan. Jovan paham nggak Jovan? Halo Jovan. Jovan. Jovan paham nggak penjelasan Bunda? Ya selalu ngerti kan ribut. Oh, tuh teman-teman. Teman-temannya ribut ya? Oh, kasihan. Cek lagi. Iya. Iya beneran. Ribut banget. Iya Oke. beneran. Ribut banget. Jovan nggak pahamnya yang Chatnya mana? itu nah Bunda? Chat lagi Banyak. nah. Oke, Jadi Jovan. lo aja bun. Jovan. Jovan tidak pahamnya yang mana, Nak? Nggak tahu lah. Agak ngerti lah. Yang mana? Yang penyamakan penyebut kah dengan KPK? Sudah paham? Nggak terlalu. Nggak terlalu? Yang mana yang nggak pahamnya? Cari KPK-nya atau saat menyamakan penyebutnya? Menyamakan penyebut. Oh, saat menyamakan penyebutnya. Oke, Bunda masih ada 10 menit. Coba kita ulangi ya. Oke, ntar ya, Jovan ya. Cari KPK-nya berarti Jovan sudah paham. Hanya menyamakan penyebutnya saja yang masih kurang paham. Oke, misalnya Bunda kasih soal yang lain deh.
Misalnya di sini 3/1/6 dikurang 3/8. Nah, sekarang kita cari dulu KPK-nya. Tadi kalau 6 sama 8 itu 6 itu 2 dikali 3. 8 itu 2 dipangkat 3. Maka KPK-nya kita dapat adalah ini 2, 2-nya 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 4 kali 6, berarti 24. Nah, berarti ini 6 dan 8 harus kita rubah jadi 24. Oh ya, yang belum di sini adalah jadikan pecahan biasa dulu. Ini pecahan biasanya adalah 6 kali 3 tambah 1. Berarti di sini Bunda boleh kita lihat bentar Kak Bun? boleh. 18 tambah 1/6. Jadi berapa ini? Yang ini jadi 19/6 dikurang 3/8. Bun, Mana? Bun, Ya. saya sakit Bun, mau muntah-muntah Bun. Makanya tadi saya matikan video Bun. Oh, gak apa-apa. Nanti Hari Bunda share ininya ya, videonya ya. Ya udah Hari melihat saja dulu ya. Kalau ngerasa kurang sehat boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kan tadi KPK-nya 24 nih. Berarti kita rubah semuanya menjadi 24. Nah, bagaimana? 6 jadi 24. Harus diapakan? Ternyata 6 itu kalau mau jadi 24 dia harus dikali 4. Kalau 6 dikali 4, maka yang atasnya juga dikali 4. 8 jadi 24. Bagaimana caranya? Dia harus dikali 3. Berarti yang atas juga dikali 3. 19 kali 4, hasilnya berapa? Hasilnya 36, berarti 76. 19 kali 4 hasilnya 76. Terus 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, sekarang penyebutnya udah sama, 24. Nah, berarti yang dikerjakan hanya yang di atas pembilangnya saja. 76 kurang 9. Berapa? Per 24. 76 kurang 9 hasilnya 67 per 24. Bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa, ya. Kita jadikan pecahan campuran. Di sini ya, 67 bagi 24. 24 itu 24, 48 tambah 24, 72. Berarti nggak ada yang, berarti perkalian 2 saja. Perkalian 2 berarti 48. Nah, baru kita kurang. Sisanya adalah 9, di sini 1. Berarti ini namanya sisa. 19 itu sisa, berarti dia letaknya di atas. 19 per 24. Jadi di sini 2, 19 per 24. Oke, Jovan? Sudah paham, Jovan? Halo, Jovan? Lumayan. Ya, nanti kalau masih tidak paham karena waktu kita sudah mau habis, nanti boleh telepon Bunda. Tapi sebelum telepon konfirmasi dulu ya.
konfirmasi dulu sama Bunda kalau mau telepon. Bunda, saya mau video call. Bunda, saya mau bertanya. Bunda, ada waktu tidak? Mengganggu waktunya atau tidak? Nanti kalau sudah Bunda iyakan atau Bunda yang telepon, ya. Oke? Ya. Nah, itu penjelasan Bunda hari ini. Dan besok Bunda hari ini akan sharekan hasil rekaman kita, hasil penjelasan Bunda hari ini, dan besok Bunda akan kasih juga materi. Lalu ada tugas, ya. Oh ya, kemarin masih ada teman-teman yang mengerjakannya itu tidak tepat waktu kumpulnya. Oke, kalau Bunda kasihnya hari Kamis, berarti kumpulnya itu Senyumnya Mikenji ganteng banget. kumpulnya itu Selasa minggu depannya, dan itu maksimal waktunya batasnya jam 12 siang. Ya. Kalian kemarin masih ada yang kumpulnya udah sore atau ada yang belum kerjakan tuh Quinsa, ya. Dan tidak ada konfirmasi. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan, kalian boleh konfirmasi sama Bunda. Misalnya, Bunda saya lagi sakit, saya nggak bisa kerjakan. Bunda, Nah, itu harus Bunda, supaya Bunda saya tahu. baru tahu tugasnya hari ini. Oh iya, iya. Saya baru tahu tugasnya itu hari ini. Oke, ya. Hari Bunda maklumi untuk sekali ini, satu kali pertama Bunda maklumi. Tapi ini Bunda jelaskan ulang ya. Jadi tugas itu dikumpulnya hari Selasa, paling lambat hari Selasa jam 12 siang. Jadi kalau kalian kumpulnya lebih dari jam 12 siang, akan Bunda anggap terlambat kumpul. Ya, karena tugas kalian itu hanya satu kali dalam 1 minggu. Dan itu waktunya panjang, ya. Oke. Jadi kalau memang kalian sakit, kayak Hari tadi sakit. Bunda saya sakit, saya nggak bisa kerjakan dalam minggu ini. Oke, Bunda akan kasih kelonggaran waktu karena dia konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, iya konfirmasi sakit. Kalau tidak ada konfirmasi dan tidak mengumpulkan tepat waktu, Bunda anggap itu terlambat kumpul atau nilainya KKM. Nanti Bunda akan konfirmasi lagi dan Bunda kasih soal yang lain. Nggak bisa konfirmasi ke mana, Bun? Kan konfirmasi sama wali kelas. Nanti wali kelas, Mami suruh Mami yang WA. Nih kasih tahu Bunda saya lagi sakit, saya nggak bisa kerjakan tugas, nggak bisa kumpul tugas tepat waktu. Kan bisa ngomong begitu sama Mami. Nanti Maminya infokan ke Bunda Sisil, ya. Oke. Oke, Bun. Ya. Paham semuanya ya? Paham. Oke. Nah, sebentar lagi kita mau tutup. Kita mau selesai Zoom meetingnya. Bunda minta siapa ya? Pimpin doa ya. Jonathan deh. Jonathan pimpin doa ya. Ya, sebelum kita selesai Zoom meetingnya. Jonathan pimpin doa, Jonathan. Ayo Jonathan pimpin doa. Semuanya sikap Anjali. Semuanya sikap berdoa. Jonathan diaktifkan dulu speakernya, nak. Ayo Jonathan. Halo Jonathan. Ya, Jonathan silakan pimpin doa. Ahang sama kan budo bagawan budang bagawan tang abiwadeni wakato bagawan tadamu dama nama sami Supati pano bhagavato sawaka sanggu tanggana nami sabe kata bantu kita. Semoga semuanya hidup berbahagia. Oke, terima kasih ya atas waktu kalian hari ini. Ketemu lagi nanti di Zoom meeting matematika berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya anak-anak Bunda. Dadah. Namo Buddhaya, Bunda. Namo Buddhaya. Dadah. Sayonara is Bye. Bye-bye semuanya.